Ada dua pohon dalam Taman Eden yang perlu Anda ketahui. Pertama, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah dari pohon inilah yang dilarang dimakan Adam dan Hawa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pohon ini tidak disebut pohon pengetahuan yang jahat? Pohon itu disebut pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini disebabkan pohon itu adalah suatu gambaran dari hukum Taurat Tuhan atau 10 perintah Allah. Hukum Taurat adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak ingin manusia ikut ambil bagian dalam hukum Taurat. Ia ingin manusia ambil bagian dari pohon kehidupan yang merupakan gambaran juru selamat kita, Yesus Kristus. Siapapun yang ambil bagian dari pohon kehidupan ini akan mempunyai kehidupan kekal. Tetapi Pendeta Prince, apa salahnya dengan mengetahui yang baik dan yang jahat? Apa salahnya dengan mengetahui tentang hukum Taurat? Bahayanya adalah ini: Anda dapat mengetahui hukum Taurat luar dan dalam, tetapi berada sangat jauh dari Tuhan. Di bawah hukum Taurat, yang akan Anda dapatkan hanyalah agama, bukan hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sedang mencari hubungan dengan kita yang tergantung hanya dan hanya pada kebaikannya. Saat manusia ambil bagian dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ia jadi mengandalkan upaya-upayanya sendiri untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dan jika manusia mengandalkan upaya-upayanya sendiri, ia ditakdirkan untuk gagal. Sebaliknya, jika manusia ambil bagian dari pohon kehidupan, ia bergantung sepenuhnya hanya dan hanya pada Yesus saja. Nah, siapakah yang menanam pohon pengetahuan mengenai yang baik dan yang jahat dalam taman itu? Ularkah itu? Tidak, Tuhanlah yang menanam pohon itu. Faktanya, saat Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada dalam Taman Eden, Ia melihat semuanya adalah baik, termasuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat berasal dari Tuhan. Meskipun pohon itu sendiri baik, pohon itu tidak baik dimakan manusia. Demikian juga, meskipun hukum Taurat memang kudus, adil dan baik, hukum itu tidak dimaksudkan untuk dipatuhi manusia. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mematuhinya. Juga manusia tidak dapat memilih dan menentukan hukum-hukum mana yang akan ditaatinya. Jika ia gagal dalam satu hukum, ia gagal dalam semua hukum itu. Tuhan tidak memberikan penilaian berdasarkan kurva grafik. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu, sekali manusia gagal dalam satu sisi hukum Taurat, ia dihukum untuk mati dan tidak dapat lagi ambil bagian dari pohon kehidupan yang akan memberikannya kehidupan kekal. Inilah sebabnya mengapa saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan harus mengusir mereka keluar dari taman itu dan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Apakah arti penting dari semua ini? Ada satu prinsip dalam menafsirkan Alkitab yang dikenal sebagai hukum penyebutan pertama, yang mengatakan bahwa setiap kali sepatah kata pertama kali disebutkan dalam Alkitab, arti kata itu saat itu juga memiliki arti khusus untuk cara kita memahami kata tersebut di seluruh Alkitab. Dalam contoh ini, inilah pertama kalinya kata pedang disebut dalam Alkitab. Dalam konteks ayat ini, kita melihat pedang di sini sebagai penghakiman Tuhan. Itu adalah pedang yang tidak pernah berhenti menyambar, sehingga tidak ada cara bagi manusia yang penuh dosa setelah tidak mematuhi Tuhan pernah dapat kembali kepadanya. Sekarang, marilah kita melihat penyebutan terakhir kata pedang dalam Perjanjian Lama. Itu ditemukan dalam Zakaria pasal 13. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Gembala yang disebutkan dalam ayat ini berbicara tentang Yesus, gembala kita yang baik, dan bagaimana semua muridnya melarikan diri saat ia disalibkan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa pedang penghakiman yang tidak pernah berhenti menyabar itu, yang selama banyak generasi telah mencegah manusia berdosa mendekat kepada Tuhan yang Maha Kudus, akhirnya disarungkan di pangkuan Tuhan Yesus kita saat penghakiman dan balas dendam Tuhan atas semua dosa kita ditimpakan ke atasnya di kayu salib. Yesus dibunuh di kayu salib untuk dosa kita melalui pengorbanan dirinya sendiri dan menyerap seluruh bagian terberat dari penghakiman itu yang dimaksudkan untuk Anda dan saya. Yesus menghentikan pedang penghakiman itu yang mencegah kita ambil bagian dari pohon kehidupan. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka jalan ke pohon kehidupan. Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum kita karena anak tunggalnya telah dihukum demi kita. Salib di Kalvari telah menjadi pohon kehidupan bagi kita dalam perjanjian baru. Kita dapat dengan bebas ambil bagian dalam kebenarannya dan hidup setiap hari tanpa rasa bersalah, penghakiman dan rasa malu. Haleluya. Apakah artinya ini, sahabatku? Ini berarti bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi Anda saat Tuhan melihat Anda. Berhentilah bergantung pada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk pembenaran Anda. Yesus telah membebaskan Anda dari pelayanan kematian dengan mati di kayu salib. Nikmatilah apa yang telah Ia beli untuk Anda hari ini dan ambillah bagian dari karya Yesus yang sempurna, pohon kehidupan kita. Anda sekarang tidak lagi berada di bawah pelayanan kematian. Yesus datang supaya Anda memperoleh hidup yang berkelimpahan.